أحمد يا نور الهدى ذي شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Faslun pasal. Wa amma af'alul muqarabah, adapun af'alul muqarabah, fi'il yang berarti dekat. Ini namanya tasmiyatul syai' bi juz'ih namanya. Menamakan sesuatu dengan bagiannya. Karena tidak semuanya ini yang berarti hampir atau dekat. Ada beberapa fi'il yang berarti dekat, tapi diberi nama dengan beberapa fi'il itu. Wa amma af'alul muqarabah, adapun fi'il yang berarti hampir, fahya salah satu aqsam, itu ada 3 bagian. Ma wudi'a lidalalati ala qurbil khabari. Nah, ini yang pertama, yaitu ma wudi'a, apa yang digunakan, lidalalati untuk menunjukkan, ala atas, qurbil khabari, dekatnya berita itu. Fi'il yang digunakan untuk menunjukkan berita itu dekat terjadinya. Wahwa yaitu kada, karuba, bifathir ra wa kasriha, kariba, karoba, kariba, bifathir ra'i kara wa kasriha kari. Boleh karoba, boleh kariba. Wal fathu afsahu, dan fathah lebih fasih. Berarti mengatakan karoba lebih fasih. Kemudian wa ausyaka, kada, karoba, ausyaka. Kemudian yang kedua, wa ma wudi'a lidalalati ala raja'il khabar. Apa yang digunakan, wudi'a, apa yang digunakan lidalalah untuk menunjukkan ala raja'il khabar, terhadap harapan terjadinya berita itu. Roja itu artinya harapan. Fi'il yang digunakan untuk menunjukkan harapan terjadinya khabar, berita. Mana dia? Wa asa wa hara wa khalaulaqa. Ini kan tidak menunjukkan arti dekat, tapi tetap masuk dalam kategori af'alul muqarabah. Hara, asa, ini artinya semoga. Yang ketiga, wa ma wudi'a lidalalati ala syuru'i. Yang ketiga adalah fi'il yang digunakan untuk menunjukkan syuru', mulai terjadinya pekerjaan, atau syuru'il khabar, mulai terjadinya berita itu. Bahwa kasirun, dan itu banyak sekali, nau tafiqa, aliqa, ansya'a, akhadha, ja'ala. 5 disebutkan ini. Tafiqa, alaqa, ansya'a, akhadha. Akhadha berarti tidak berarti menjadikan, mengambil di sini. Ja'ala bukan berarti menjadikan, tapi mulai artinya. Selama ini ja'ala kan menjadikan artinya itu. Akhoza artinya mengambil. Ini enggak. Akhoza artinya mulai. Ja'ala juga artinya mulai. Kemarin di Mukhtasar Jidan sudah, summa akhadzal musannif, kemudian musannif memulai. Bukan berarti mengambil di sana. Gitu. Wa hadzal af'alu, dan fi'il ini ta'malu amalakana, berfungsi seperti fungsi kana. Fatarfa'ul mubtada'a, maka dia itu merupakan mubtada, wa tansibul khabara, dan menasabkan khabar. Illa, hanya saja, nah ini perbedaannya ya dengan kana. Illa, hanya saja, anna khabara, sesungguhnya khabar dari fi'il ini yajibu ayyakuna fi'lan mudhari'an muakharan anha. Wajib ayyakuna, khabarnya itu ayyakuna fi'lan mudhari'an,
terdiri dari fi'il mudhari. Khabarnya itu harus dari fi'il mudhari muakharan, yang diakhirkan anha daripada fi'il itu. Berarti tidak boleh di sini khabarnya lebih dahulu dari fi'il. Berbeda dengan kana. Kalau kana kan bisa sawa'un kana, itu khabar lebih dahulu baru kana. Kalau ini tidak, harus muakharan anha. Khabarnya ini harus muakharan an af'al muqarrabah, diakhirkan dari fi'il muqarrabah itu. Terus fi'ilnya itu rafi'an, dalam keadaan merafa'kan lil dhamir ismiha, merafa'kan dhamir yang kembali kepada isim. Rafi'an lil dhamir ismiha, merafa'kan dhamir yang kembali kepada isim kada itu. Nanti akan kita contohkan. Wajibu, dan wajib iqtiranuhu, mengiringi khobar itu bi'an, dengan an. Nah, ini ketentuan-ketentuannya nih. Wajibu iqtiranuhu, wajib mengiringinya bi'an, dengan pakai an, in kanal fi'lu, jikalau fi'il itu hara, adalah hara, wa khlaulaqa, dan ikhlaulaqa. Nah, contohnya hara zaidun ayyaquma. Hara tadi bermakna semoga, harapan kan, raja'ul khabar. Hara zaidun ayyaquma. Hara zaidun an yaquma. Tadi katanya wajib khobar daripada fi'il ini berbentuk mudhari, fi'il itu. Fi'il mudhari. Khobarnya adalah yaqum. Yang kedua adalah rafi'an, meropakan dhamir ismiya, dhamir yang kembali kepada isimnya. Di sini yaqum dhamirnya huwa. Nah, huwa ini yang kembali ke isim hara. Ini ketentuannya. Aduh ya. Wa lau laqatis sama'u antum tira. Ikhlau laqa berarti bermakna semoga, ya. Ikhlau laqatis sama' antum tira. Semoga langit antum tira menurunkan hujan. Nah, sama ada itu. Antum tira. Ya. Isim daripada ikhlau laqa adalah as-sama. Isim, khabarnya antum tira. Nah, khabarnya itu wajib terdiri dari fi'il mudhari dan merafa'kan dhamir. Di sini hiya yang kembali kepada as-sama. Pakai tak berarti dia kan, dia perempuan. Sama itu dihitung muannas majazi. Ya. Terus wajibu, dan wajib tajarruduhu, mensunyikan khobarnya min an, daripada an, ba'da af'ali syuru'i, setelah fi'il syuru'. Nah, contohnya wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Nah, kalau syuru' mulai pas Nabi Adam itu tanggal pakaiannya, pas makan buah khaldi langsung telanjang. Mantap itu, ada itu. Andai kata seperti itu sekarang, jarang orang berani berbuat maksiat. Setiap berbuat maksiat langsung lepas pakaiannya itu, telanjang bulat langsung itu. Telanjang bulat apa namanya? Nah, itulah kelebihan umat Nabi Muhammad itu. Ya. Umat Nabi Muhammad itu berbuat dosa, tobat, masuk surga.
Nabi Adam berada di surga di saat berbuat maksiat, hanya satu aja perbuatan maksiatnya keluar dari surga. Ya. Tapi ya mesti ada hikmahnya dari itu. Kenapa kira-kira Nabi Adam itu ditaruh di surga dulu sebelum ke dunia? Padahal Nabi Adam itu bukan mau diciptakan di surga sebenarnya hidupnya itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inilah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sungguh benar-benar aku akan menjadikan manusia, Nabi Adam itu fil ardi khalifah, di muka bumi kan anunya tuh. Tidak pernah diciptakan di surga, di bumi gitu. Tapi ditaruh di surga dulu. Kenapa ditaruh di surga dulu? Supaya merasakan yang namanya kenikmatan surga itu dulu. Setelah itu baru keluar, supaya kepingin lagi untuk masuk. Dan di saat menceritakan itu pas. Kalau orang yang tidak pernah ke surga, cerita surga kurang valid kalau bahasa sekarang itu, kurang akurat informasinya itu. Surga, udah ke surga enggak? Belum. Nah, ente itu cerita-cerita surga. Ya. Termasuk kita kan belum, tapi informasi dari Al-Quran tidak bisa kita bantah ya. Nah, ini orang yang sudah berada di surga menceritakan tentang surga, wah itu mantap. Ya. Ibarat orang nikah menceritakan enaknya nikah itu bisa dipertanggungjawabkan. Santri ini nikah cerita pernikahan, mana itu? Tidak bisa. Makanya yang orang memberikan nasihat pernikahan, orang yang sudah nikah, lu masih muda mau nasihat pernikahan, gimana itu? Tidak nyambung itu. Ya. Kita harus berbuat baik kepada istri. Ente punya istri itu adanya itu. Enak-enak aja ngomong, belum merasakan bagaimana rasanya punya istri katanya. Itulah Al-Quran ada ya. Ya, kita lanjut. Lupakan berita itu. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Wa tafiqa yakhsifani. Ya tafiqa itu artinya bergegas, mulai langsung. Ya. Terus wal aksar fi khabari asa, dan yang paling banyak fi khabari asa, dalam khabar asa, wa usyaka, dan usyaka al-iqtiranu bi'an, mengiringinya dengan an. Nah, contohnya yang sallallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Asallahu ayyatiya, semoga Allah mendatangkan, memberikan kemenangan. Fathun itu kemenangan. Isim daripada asa, Allahu khabarnya ayyatiya. Biasa khabar asa diiringi oleh an. Khabar asa di sini yatiya diiringi oleh an. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah, yushiku ayyaqu'a fihi, hampir ayyaqu'a, dia itu jatuh berada fihi padanya. Yushiku bimana hampir. Wal aksar fi khabari kada wa karoba, dan yang paling banyak pada khobar kada dan karoba, tajarruduhu, mensunyikannya min an, daripada an. Nah, contohnya wa ma kadu yaf'alun. Wa ma kadu, isim daripada kada adalah wau, yaf'alun khobarnya disunyikan dari an. Nah, berarti ada 3 di sini, ada khobarnya itu. Pertama ada yang wajib diiringi oleh an.
Yang wajib diiringi oleh an itu adalah itu hara dan ikhlaulaqa. Gitu. Yang wajib diiringi oleh an. Yang kedua, wajib disunyikan dari an. 4 jadinya ya. Wajib disunyikan dari an. Apa itu? Af'alus syuru'. Fi'il syuru'. Yang ketiga adalah yang pada umumnya mayoritas diiringi oleh an, yaitu asa dan ausyaka. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah lebih banyak atau pada umumnya tidak diiringi oleh an, yaitu kada dan karoba. Gitu. Kalau syair, contoh ungkapan seorang penyair. Qarabal qalbu min jawahu yazubu hina qalal usyatu hindun ghadabu. Qarabal qalbu min jawahu yazubu hina qalal usyati hindun ghadabu. Qarabal kalbu min jawahu yazubu hina qalal usyatu hindun ghadabu. Qarabal kalbu, hampir hati itu, yazubu, hancur. Yazubu itu artinya meleleh, adik-adik, sebenarnya itu. Hampir hatinya hancur, min jawa, karena sangat sedihnya. Hina qadal usyat, ketika mak jomblang mengatakan hindun godu, hindun ternyata marah.